apakah Kompol Kosmas dapat dijerat pidana setelah PTDH? Saya, Advokat Bung Raja, mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas musibah yang menimpa almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia karena terlindas mobil rantis Brimob. Atas peristiwa tersebut, Kompol Kosmas dipecat dari Brimob setelah menjalani sidang kode etik. Dalam hal ini, saya tidak berpihak kemanapun. Jika kita lihat pada unggahan di media sosial, pada video yang beredar, pada saat kendaraan rantis menabrak almarhum Afan Kurniawan, di situ terlihat beberapa orang mengejar dan memukuli kendaraan rantis tersebut. Patut diduga hal tersebutlah yang membuat pengemudi kendaraan rantis tersebut terguncang psikologisnya sehingga ia bingung apa yang harus ia lakukan dan ketakutan kendaraan tersebut akan dibakar, akan dihancurkan oleh massa, sehingga dalam situasi yang panik, ia berusaha menyelamatkan diri dan rekan-rekannya. Perlu kita ingat juga bahwa Kompol Kosmas dalam hal itu sedang melaksanakan tugasnya. Kompol Kosmas yang sedang melaksanakan perintah jabatan dalam peristiwa tersebut menuai pro dan kontra tentang hasil sidang kode etik Polri yang memecat Kompol Kosmas. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita mengenal dalam bahasa Belanda rechtvaardigingsgrond dan alasan pembenar dalam bahasa Belanda schuldwetslietingsgrond. Kemudian ada namanya alasan darurat, noodtoestand. Dan kita juga mengenal alasan pembelaan terpaksa, yang biasa kita kenal dengan noodweer. Kemudian rumusan tentang perintah jabatan atau ambelitsbevel diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menyebutkan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana. Kemudian jika kita melihat pada pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembelaan yang dilakukan atas serangan atau ancaman terhadap diri sendiri maupun orang lain serta harta benda menjadi alasan pemaaf atau dapat kita kenal dengan pembelaan terpaksa. Nah, pembelaan terpaksa ini dapat menjadi alasan pemaaf ketika seseorang mengalami guncangan jiwa yang hebat pada saat peristiwa serangan ataupun ancaman yang terjadi padanya. Nah, jika kita lihat dari video yang beredar di media sosial, mobil rantis dikejar dan diduga diserang oleh massa unjuk rasa, bahkan pada terlindasnya almarhum Afan Kurniawan, mobil rantis tersebut sempat berhenti. Namun diduga diserang, diduga dipukul dengan kayu oleh sekelompok orang. Patut diduga pengemudi mengalami guncangan jiwa yang hebat sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan lokasi kejadian. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang yang memukul kendaraan rantis tersebut tidak diproses? Dan kenapa pada saat almarhum Afan Kurniawan terlihat tertabrak, kenapa tidak ada satupun yang bergerak untuk menolongnya? Kenapa yang ada di situ diduga memukul kendaraan rantis tersebut? Seharusnya fokus menolong almarhum Afan Kurniawan. Nah, dalam peristiwa ini tidak ada yang dapat kita salahkan. Namun, tindakan pemecatan terhadap Kompol Kosmas menurut pendapat hukum saya perlu ditinjau kembali. Karena peristiwa naas tersebut, peristiwa yang patut diduga bukan karena kesengajaan, mengakibatkan hilangnya pekerjaan dari Kompol Kosmas. Meskipun kita tidak dapat mengabaikan telah meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Saran saya, sanksi etik mungkin sudah cukup tanpa harus ia dipecat. Nah, karena sudah terjadi pemecatan dalam sidang etik, apa yang dapat dilakukan Kompol Kosmas? Kepada Kompol Kosmas, saran saya segera upayakan banding. Demikian pendapat hukum saya. Salam, Advokat Bung Raja.